Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat, sempat dan juga iman kepada kita semua. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini izinkan saya Abdul Aziz Muslim selaku Waka Bidang Kurikulum SMP Negeri 1 Wedung menyampaikan satu materi tentang kurikulum 2013. Jadi sebuah sekolah pasti dalam pelaksanaan KBM, kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum. Pada saat ini seperti kita ketahui bahwa kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 atau K13 yang sudah mengalami sejumlah revisi. Anak-anak semua, yang perlu kalian pahami tentang kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis karakter serta kompetensi dengan berdasarkan rumusan dari standar kompetensi lulusan atau SKL. Tujuan K13 itu apa? Kurikulum 13. Jadi inti dari kurikulum 2013 adalah bagaimana siswa bisa belajar dengan kreatif, dengan inovatif, tanpa meninggalkan aspek sosial dan spiritual. Jadi antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik ini berjalan bersama-sama, sehingga akan mencapai tujuan mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, serta punya kreativitas yang tinggi. Mengapa kurikulum sangat penting di SMN 1 Wedung? Jelas dengan adanya kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di SMP Negeri 1 Wedung, yaitu untuk mewujudkan visi sekolah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur dan terjangkau. Visi SMP Negeri 1 Wedung itu apa? Yaitu terwujudnya sekolah yang berintak, bermutu, berprestasi, berbudaya, berkarakter, dan peduli lingkungan. Visi SMP Negeri 1 Wedung mempunyai indikator di antaranya iman dan takwa, kemudian unggul dalam 8 standar pendidikan, unggul dalam pembelajaran aktif dan menggunakan pendekatan saintifik, unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik, unggul dalam kejujuran, disiplin, unggul dalam pembelajaran dan pengembangan diri, unggul dalam karakter yang berbudi pekerti, bersih dari narkoba, dan peduli terhadap kelestarian fungsi lingkungan. Kemudian visi ini dijabarkan dalam misi SMPN Negeri 1 Wedung. Secara garis besar, misi SMP Negeri 1 Wedung merupakan turunan dari visi SMPN 1 Wedung yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian harus kita pahami juga tentang struktur kurikulum 2013 SMPN 1 Wedung. Ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, oleh kalian nanti saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang akan didampingi oleh Bapak Ibu guru semua di sini. Satu adalah kompetensi inti, yaitu kompetensi tentang sikap spiritual. Kemudian kompetensi inti 2 yaitu kompetensi inti sikap sosial. Kompetensi inti 3 yaitu
kompetensi inti tentang pengetahuan, dan yang terakhir kompetensi inti 4 yaitu kompetensi inti tentang keterampilan. Jadi 4 ini yang harus kalian capai selama proses pembelajaran selama 3 tahun ke depan. Ada dari 4 tadi dijabarkan menjadi sejumlah poin penting. Yang pertama, kompetensi spiritual adalah peserta didik mampu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kompetensi sosial diantaranya peserta didik mampu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif di lingkungan sekolah, keluarga maupun lingkungan masyarakat, baik lingkup regional maupun lingkup internasional maupun regional. Kemudian ada kompetensi pengetahuan, bagaimana kalian nanti harus memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis spesifik sederhana. Berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Kemudian kompetensi keterampilan, jadi peserta didik mampu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Ini yang harus perlu kalian pahami. Sangat penting sekali agar tujuan dari kurikulum sekolah bisa tercapai, sehingga bisa mewujudkan tujuan dari SMN 1 Wedung. Kemudian anak-anakku semua yang perlu kalian pahami, jadi muatan kurikulum K13 ini ada secara garis besar ada 2 mata pelajaran yang terbagi menjadi kelompok A dan kelompok B. Jadi kelompok A ini terdiri dari PAI dan Budi Pekerti, kemudian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN, kemudian Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Inggris. Kemudian kelompok B terdiri dari Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, kemudian Prakarya, dan kemudian Muatan Lokal, serta bimbingan konseling tatap muka di kelas. Untuk anak-anakku semua, jadi untuk muatan lokal sendiri di SMN 1 Negeri Wedung ini ada satu, yang pertama adalah bahasa Jawa, yang kedua adalah baca tulis Al-Quran atau disingkat BTA. Dan ini yang perlu kalian pahami. Jadi nanti insya Allah kalau tidak ada aral, kelihatannya TIK juga akan masuk, teknologi informasi dan komunikasi ini akan masuk juga menjadi pelajaran, dan kalian juga harus bersiap untuk mempelajarinya ya. Kemudian selain kita punya intrakurikuler tadi, berbagai mata pelajaran yang masuk, anak-anak semua juga perlu memahami tentang kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler ini merupakan pendamping dari kegiatan intrakurikuler. Jadi, dan ini di SMPN Negeri 1 Wedung banyak sekali yang bisa kalian ikuti. Yang pertama seperti pramuka ya. Pramuka ini sifatnya wajib. Kemudian ada palang merah remaja, kemudian pencak silat. Ini menjadi pendukung kegiatan kurikuler. Apa saja sih macam ekstrakurikuler di SMN 1 Wedung? 1. Pramuka, kemudian PMR, bola voli, pencak silat, badminton, seni tari, karya ilmu remaja, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalian bisa ikut salah satu, bahkan lebih, sehingga kalian bisa lebih berkreativitas, lebih percaya diri,
dengan ikut melaksanakan atau ikut berkegiatan ekstrakurikuler di SMN Negeri 1 Wedong. Memang pada tahun kemarin, 2 tahun terakhir ini karena kondisi pandemi COVID-19 sehingga tidak bisa maksimal kegiatan ekstrakurikuler. Mudah-mudahan di tahun pelajaran ini insya Allah nanti kegiatan ekstra bisa kembali pulih dan melaksanakan kegiatan sehingga kalian bisa mengikutinya kembali. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku semua, selain kegiatan ekstra, kalian juga nanti pada saat kegiatan kalian wajib mengetahui siapa guru-guru kalian ya. Jadi akan saya sebutkan dan nanti juga kalian harus pahami. Yang pertama adalah Pak Muhammad Zakaria, ya, pengampu mata pelajaran IPS dengan kode pelajaran IPS ini, kode beliau adalah B ya. Kemudian Bu Kurnia Wijayati SPD, ini juga dipanggil Bu Edik, kodenya C ya, bahasa Inggris. Kemudian Bu Tati Sihartati mengampu seni budaya dengan kode D. Pak Sugeng Rianto bahasa Indonesia dengan kode E. Pak Dr. Anis Ngabdullah mengampu bahasa Indonesia juga F. Kemudian Pak Ari Prastowo mengampu mapel IPS dengan kode G. Bu Rupiati SPD ya, pengampu mapel IPA dengan kode H. Kemudian Bu Muyasarah bahasa Inggris kode beliau I. Kemudian Pak Tri Arfianto pengampu mapel IPA dengan kode J. Bu Solekah matematika dengan kode K. Bu Ani Zuliati BK ya, dengan kodenya L. Pak Winarko Susilo Atmojo dengan pengampu bahasa Jawa dengan kode M. Saya sendiri Pak Ayis pengampu mapel PAI dan PP. Kemudian Bu Hiliatin Farda pengampu mapel matematika dan kode P. Kemudian ada Bu Prasetya Ningrum prakarya dengan juga mengampu seni budaya dengan kode Q. Kiai Sofiullah dengan kode R pengampu BTA dan juga mengampu mapel PAI dan BP. Kemudian ada Bu Novita Maulida pengampu PPKN kode S. Bu Dewi Setianingrum pengampu mapel matematika dengan kode T. Bu Maya Atika Martilova pengampu bahasa Indonesia dengan kode U. Bu Yuliani PPKN dengan kodenya W. Kemudian Pak Kodli PJUKW. Kemudian Bu Ratna Kurniawadani PPKN dan prakarya dengan kodenya X. Kemudian Bu Arung Subekti pengampu mapel IPA dan prakarya. Kemudian Pak Abdul Aziz SPD pengampu PJOK. Kemudian Pak Asari kodenya AA IPS, ini juga beliau tugasnya juga di SMN 2 Wedong di sekolah induknya ya. Di sini hanya sebagai tambahan. Kemudian ada kalian juga harus memahami kode mapel ya. Jadi untuk PAI dan BP kodenya adalah nomor 1, kemudian PKN kodenya 2, kemudian bahasa Indonesia kodenya 3, bahasa Inggris kodenya 4, matematika 5, IPA 6, IPS 7, seni budaya 8, PJOK 9, bahasa Jawa 10, BTA 11, prakarya 12, dan BP 13. Nanti kalian akan begitu dikasih jadwal mata pelajaran, jika kondisi umum, maka kalian akan bisa memahami misalkan kode mapelnya 1 dengan kode gurunya saya misalkan, maka tinggal melihat ya. Jadi O1 berarti agama pengampunya Pak Abdul Aziz itu ya. Jadi itu gambaran tentang kurikulum
yang berlaku di SMN